Karena jiwa tuh ada jiwa kaweningan, ada jiwa ismu ahmadi. Jiwa ismu ahmadi itu adalah jiwa suci. Bagi manusia-manusia yang sudah bertemu dengan tadi diri, dengan jiwa suci lakonnya tadi, maka akan bertemu dengan namanya ahmadi nantinya. Itu jiwa suci. Tapi kita semua diberi namanya jiwa kaweningan, yang untuk berjalan dengan kehidupan kita. Begini, yang membawa dengan kehidupan kita yang sekarang. Jadi bukan sakit jiwa. Karena jiwa mah cipta Tuhan langsung. Nanti kalau sakit jiwa nanti Tuhan menciptakan jiwanya. Aduh, itu mah udah hak mutlak. Tiada tertolak. Ar-Rahim. Ar-Rahman. Dalam surat Ar-Rahman itu ya ada ya kan? Fabi ai gitu ya. Ala irab bikuma nikmat mana? Gitu. Ini seperti contohnya gini, ini Ar-Rahim. Ini namanya Ar-Rahim. Nanti dalam Ar-Rahim ini ada namanya Rahim. Nanti dalam Rahim ini ada namanya kandungan atau isi. Rampesnya mas. Ya, ini Ar-Rahim. Ar-Rahim ini kan perempuan. Nah, sebetulnya kalau sudah ada surat Ar-Rahman, Tuhan mengingatkan berulang-ulang dalam Fabi ai ala irobikum, berulang-ulang. Nikmat mana itu yang harus kita cari, bukan kenikmatan. Nikmat mana? Karena nanti larinya tadi, oh ada Ar-Rahman, ada Rahim, gitu kan? Ada sholat, ada salat, ada siang, ada malam. Karena Tuhan menciptakan dua ayat, selalu dua ayat. Beda tapi satu kesatuan. Dua ayat ini beda tapi satu kesatuan. Jadi nur suci tadi, terus satunya ruh, rasa, sukma, nyawa, jiwa, raga, diri. Tadinya kuncinya gini. Nur suci. Enak. Panas. Belum sakit. Belum bisa kayak Nabi Ibrahim. Ada aja. Dia nur suci, ruh rasa sukma. Saya ambil tarik lagi logikanya. Seorang ibu Maryam tanpa pendamping pun ada seorang Isa. Ruhiul Kudus, ruh kudus, ruh suci. Karena ruh rasa sukma ini satu kesatuan. Yang nanti ini dirangkanya sama jiwa. Ini nantinya ke sini. Ini adanya di Ar-Rahim. Suci, ruh, rasa, sukma. Adanya di Ar-Rahim. Perempuan ini cipta awal bentukan. Laki-laki cipta pembentuk. Laki-laki cipta pembentuk, yang nanti ini dari air mani ya. Yang di atas jangan tap-tap ya. Merah. Sini. Kayak apa sih? Enggak, ini yang di atas jangan tap-tap. Oh gitu. Labil dia. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Perempuan itu tadi sudah dititipi semua, karena semua itu dititipkan pada sosok wanita. Itu nanti kita bahasnya nanti belakangan. Itu makamnya di mana sebelum ada kita semua, tapi ini kita ambil untuk cipta dulu. Ya.
Ini udah di sini. Cikal bakal daripada adanya kita semua itu disebutnya tadi adalah sukma jagat. Atau raksa merah atau darah merah. Ini cikal bakalnya. Di mana? Ini tempatnya di rahim. Dari sukma ini, di sini ada sukma jagat. Tempatnya di rahim. Ini darah merah atau raksa merah. Nanti yang bakal ceritakan. Laki-laki ini Nurpati dan Saripati. Beda ya tulisannya. Ini Nurpati, ada HI, ini Saripati. Nurpati ini untuk pembentukan wujud, Saripati ini yang nanti buat sifat. Dari mana unsurnya? Dari 4. Yang tadi api, air, angin, tanah. 4 ini unsurnya ini. Yang kalau di Nurpati nanti jadinya wujud, di Saripati nanti jadinya sifat. Ya. Dibawanya bagaimana oleh laki-laki? Ini maaf ya, maaf, tapi bukan berarti kita mau bicara kotor, enggak ya. Karena memang ini prosesnya begitu ya. Prosesnya ya. Yang dibawa laki-laki dari Nurpati dan Saripati ini ya. Ini bercampur ke sini. 1 bulan masuk dalam kandungan namanya sukma jati. 1 bulan segumpal darah merah. Ini 1 bulan. Cikal bakal bani lah, cikal bakal wujud kita lah. Cikal bakal janin. Nih 1 bulan ini cikal bakal janin. Sudah hidup. Karena sudah ada ruh rasa sukma tadi. Sudah hidup. Kalau nggak ada ruh rasa sukma nggak akan hidup. Nggak ujuk-ujuk 4 bulan. Ditiupkan apa bahasanya itu? Kalau 4 bulan dikasih ruh atau apa? Karena kalau 4 bulan dari mana prosesnya ini? Segumpal darah tadi. Kalau ujuk-ujuknya 4 bulan diberikan ruh gitu kan ya. Yang dari Saripati 4 ini lewat mani juga ke sini, masuk ke sini juga. Tapi ini menjadi 1 bulan 7 hari menjadi ini darah merah. Yang ini nanti menjadi prosesnya adalah namanya arwah ataupun sifat. Ini nanti dari sini. Ini dulu. Rampes. Jadi ruh itu hidup, rasa itu aku hidup, ruh itu hidup, rasa aku hidup, sukma itu kehidupan. Cikal bakalnya, rasanya tadi, ya, rasa tadi terhubungnya Tuhan kepada tadi itu. Sukma yang nanti jadi lakonnya. Ini satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Yang nanti ini dibawa oleh jiwa nanti. Kalau nyawa itu berdiri karena nyawa itu dari ini. Nantinya unsurnya dari ini dulu berjalannya. Maka manusia mah punyanya nyawa. Diberikan nyawa. Sama bawahnya sifat. Adapun wujud mah dari Nurpati. Catat dulu pelan-pelan, sama-sama belajar. Nanti ini prosesnya yang langsung dasarnya dulu, karena nanti di sini bentukan daripadanya ada nafsu, ada nanti batin, ada semua proses. Ini kita prosesnya untuk langsung bentukannya dulu aja ya. Karena ada nafsu bila, ada nafsu ini, ada mata batin, pembukaan mata batin, nanti banyak ada jiwanya. Ini prosesnya dulu. Ada diri ya. Ini nih cikal bakal nanti untuk cipta kita. Untuk cipta. Adapun nanti sifat apa nanti aplikasinya di sini.
Seperti ada nafsu, ada sifat, terus ada nanti sifat jin. Ya. Itu nanti di sini. Tapi ini kunci dasar daripada cipta tuh di sini 7. Dari nur suci. Nur Nur suci. suci. Dari nur suci, ruh, rasa, sukma, nyawa, jiwa, raga, diri. Gitu. Udah? Sudah, Bunda. Kalau udah dihapus. Karena ini prosesnya udah masuk Mami tadi ya. Jadi ini kita hapus dulu. Hapus untuk proses selanjutnya. Udah. Mm-mm. Nah ini cikal bakal janin. Atau awal janin hidup berdetak. Jadi 1 bulan ini namanya sukma jati. Dari sukma jagat, darah merah tadi itu ketika menjadi tercampur dengan mani tadi, menjadi segumpal darah merah namanya sukma jati. Cikal bakal janin ataupun awal janin hidup berdetak 1 bulan. Nah, nanti 1 bulan 7 hari dari saripati tadi itu menjadi arwah ataupun sifat yang bentuknya darah putih. Perasaan tadi gua tuh baru ngidup ini. Ya, terus proses nanti ini 2 bulan, 3 bulan, sampailah 4 bulan. Ini janin sempurna awal, yaitu proses pembentukan sama tadi pertumbuhan semuanya, mata, hidung, telinga, mulut, apa semua di sini nih. Prosesan yang matanya, apanya tadi itu. Ini bawa daripada sifat. Makanya kalau ibu-ibu hamil itu terkadang apa kalau bahasanya tuh? Ngidam. Enggak, ada ngidam terus sifat kadang sensitif atau bagaimana karena ini sudah membawa daripada sifat. Maka ibu-ibu ya, perempuan-perempuan yang hamil hati-hati harus bisa menjaga keseimbangan. Sekarang kalau ibunya nangis, anaknya kalau keluar tuh seringnya nangis, cengeng. Kalau ibunya tuh kelihatan nanti. Adapun bapak pembentukan. Pembentukannya ya. Maka hati-hati bapak juga. Karena bapak itu kunci daripada untuk pembentukan semua, kesempurnaan pembentukan. Bapak. Kalau ibu dari awal, segumpal. Tadi itu bapak membawa daripada unsur sifat dan unsur bentukan. Maka hati-hati tadi ya. Hati-hati kalau memang lagi pas hamil atau apa, hati-hati sendiri dirinya, bapak-bapaknya juga ibu-ibunya hati-hati sendiri. Maka harus dijaga ibu hamil gitu ya. Nah, 5 bulan karena ini udah sempurna, maka di sini adalah nyawa. 5 bulan nyawa.
Baru di sini awal janin sempurna hidup. Awal janin sempurna hidup. Karena sudah bawa semua tadi. Ini bersaksi secara lisan. Insun. Nah, ini untuk menghidupkan, kepastian. Nyawa ini kepastian untuk menghidupkan. Ataupun kalau di sini hak. Hak. Saksiannya nih. Insun diri. Haknya ini kepastian menghidupkan. Kepastian menghidupkan. Baru setelah itu dia masuk 6 bulan. Penerimaan kesaksiannya, penerimaan dirinya tadi itu. Penerimaan. Nah, di sini 6 bulan ini adalah cipta bentukan. Mulai untuk pembentukan perkembangan. Ya, cipta bentukan. Di sini kesaksiannya hak dan karena sudah ada hak tadi. Maka di sini kesaksiannya apa? Berarti kesaksian hidup, Bunda. Kaulah Gusti. Ini 6 bulan prosesnya. 7 bulan. Pas hati-hati. Kita sering baca hakku Allah begitu ya. Ini di sini nanti Allah. Kalau kesaksian hidup mah awal cipta yang Bu. Oh, itu nanti di sana. Ini kan dalam janin. Ini dalam janin. Ini dalam janin, bukan itu nanti untuk kita. Itu yang di sini nih nanti. Yang ada ruh rasa sukma tadi. Itu udah ada kesaksian sendiri kepada Sang Cipta. Di sini bismillah. Udah ada kesaksian. Ini yang proses di sini, ya. Bismillah, maka adanya hidup, aku hidup kehidupan karena udah ada kesaksian bismillah. Pada saat ada ruh rasa sukma tadi itu. Tuh ya. Ini cipta bentukan, ini cipta pembentukan. Cipta pembentukan. Berdiri sendiri Allah nih. Apa aja ngontrol? Oh ya. Ya. Baru nanti 8 bulan. Di sini sudah menjadi hakku Allah, menjadi Allah tunggal. Yang membawa daripada sifatullah. Sempurnanya daripada sifat juga. Nanti yang akan membawa sifat. Karena sudah ada cipta bentukan wujud ini maka kesaksiannya alhamdulillah wujud. Baru nanti 9 bulan. Ini masuknya jiwa. Jiwa ini motorik penggerak yang berjalan dalam kehidupan nanti yang sekarang. Jiwa. Ya. Jiwa ini cermin daripada sifat. Nah, kalau jiwanya baik, sifatnya baik karena jiwa ini cermin sifat. Maka jiwanya hidupkanlah jiwanya. Semua punya jiwa. Tapi ada jiwanya yang hidup, ada jiwanya yang mati. Tapi tetap berjalan karena itu jiwa kawan nih. Yang berjalan dalam kehidupan. Hanya tadi, apakah jiwanya hidup, maka dia akan membawa sifat yang baik. Ataukah jiwanya mati, maka tadi ini. Karena jiwa ini adalah cermin ini. 9 bulan. Ya. Ini udah mulai sempurna. Secara sempurnanya. Maka tadi
diberikan jiwa. Nanti dari yoni tadi, maka perjalanan manusia ruh rasa sukma kematian kelahiran 7 alam. Apakah mati ataukah kematian untuk kelahiran kan gitu. Maka perjalanannya 7 alam tadi. Ketika dilahirkan, dia masih raga karena masih ada ari. Ini mau diproses kelahirannya nggak, kakang kawa adi-ari, apa mau langsung ke raga diri? Bagaimana? Mau diproses apa nggak sebelum kelahiran raga ini kan kakang, kawah, adi, ari-ari. Iya. Mau di sini disebutin atau mau langsung ke raga? Sebutin aja Bunda. Jadi biar paham sejarah diri ya Bu ya. Iya, proses kelahirannya kita. Sebutin aja katanya. Oh sebutin, berarti mana penghapus? Jangan dihapus dulu Bunda. Jadi, nah berarti sampai di sini dulu ya, 9 ya. Iya, iya. Tolong dicatat dulu 9, karena supaya nanti saya bisa tulis. Nah, ini catat. 9 dulu, ini catat dulu 9. Fokuskan dulu Bang. Jadi ingat, bukan 4 bulan, 5 bulan diberikan nyawa karena sudah sempurna 4. Adapun dari 1 bulan itu karena sudah ada ruh rasa sukma, maka dia adanya hidup. Kok hidup nih, tolong di anu dulu. Udah, cepet amat ya. Dipasin Bang. Yang mulia belum, Agak mundur Bang. yang belum sampai dulu. Kan belum semuanya. Belum, kan ayat itu diturunnya per ayat sesuai dengan zamannya, sesuai dengan lakon. Nah, gitu. Nah, pada masa itu belum. Makanya sampai sekarang kan kita taunya 4 bulan dikasih nyawa. Hmm. Sebabnya kan taunya Pasti, gitu Bang. kan. Iya. Padahal kan tadi kalau kita mau berpikir, apakah ujuk-ujuk 4 bulan? Sementara satu segumpal darah tuh dari mana kalau nggak hidup kan nggak Nah, mungkin itu. sampai 4 bulan gitu Betul, ya. betul, betul. Ilmu. Cuma kita terjebak mencarinya keilmuan, tidak pengetahuannya. Keilmian. Kita mengkaji ayat di luar tapi tidak mengkaji ayat diri. Di Nah, dalam. namanya. Padahal sudah fabi ayi Allah diulang-ulang berulang-ulang. Yasin wal Qur'anil hakim. Qur'anil hakim. Bukan Quran yang ditulis baginda Rasul zaman itu. Qur'anil hakim wal Qur'an dengan ya apalnya Yasin. Yasin itu bukan berarti apa? Allah hanya Allah yang tahu. Yasin wal Jelas ya, Bang, ya? Qur'anil hakim. Kurang ke kiri Bang. Kalau sudah Yang- ini kita hapus. Kurang kiri. Iya, yang kiri belum Terus kelihatan. kita akan lihat proses untuk kelahirannya ya. Yang hak itu belum yang hak. Yang hak. Hak, Ah, itu hak hop. ini kepastiannya. Iya, iya. Maka hak Allah itu sebetulnya kita lagi ngasih makan tuh kalau bahasanya sering dibacakan karena didawamkan pada saat ada kelahiran di diri kita ini. Dan ini ada di diri kita kan sering hakku Allah gitu kan. Allah. Hak ini nanti kepastian, hu ini nanti jadi laku sucinya. Allah ini nanti jadi lampas sejati. Adapun kesempurnaan semua Allah ini nanti yang akan membawa daripada sifat. Ini nanti penguraiannya setelah kelahiran. Setelah kelahiran. Bunda, saya tanya yang 9 tuh boleh Bunda? Tanya yang 9 tuh boleh. Boleh, boleh. Kenapa? Itu kan bilang Bunda kan jiwa. Jiwa itu Jadi jiwa ini, tempat pencerminan gitu. kenapa jiwa? Iya, jiwa. Jiwa itu jadi ini. Ruh, rasa, sukma. Ini jadinya ke jiwa. Yang membawa ini jiwa. Yang berjalan dengan kehidupan yang sekarang. Maka jiwa itu hidup kehidupan. Hidup ini kehidupannya dengan yang berjalan yang sekarang. Ini jiwa. Jiwa itu dari sini ruh rasa sukma. Terus pertanyaan saya Bunda, Kalau nyawa itu daripada tadi kita putih. iya. Penciptanya beda lagi. Kalau pertanyaan saya Bunda, berarti kalau orang gila itu gimana Bunda? Jiwanya termasuk apa itu Bunda? Orang gila? Iya. Oh nggak ada. Itu namanya sakit mental. Nggak Oh. ada sakit jiwa. Jiwa tuh ada yang jiwa mati atau kan jiwanya hidup. Oh, Atau jiwa yang masih tertidur panjang. Nggak ada sakit jiwa. Itu sakit mental. sakit mental. Oh, siap-siap Bunda. Iya. Jiwa ini suci. Karena jiwa ini yang membawa unsur dalam kehidupan kita sekarang. Kalau nggak ada jiwanya nggak tahu dengan kehidupannya yang berjalan nanti. Itu sakit mental.
bukan sakit jiwa. Bahkan banyaknya tidak mengerti apa itu jiwa, apa itu sukma. Seperti gini, ruh sama nyawa itu beda. Ruh itu cikal bakal daripada semua induk yang namanya hidup. Kalau nyawa itu menghidupkan. Nyawa itu menghidupkan. Karena terciptanya sendiri kalau nyawa itu. Kalau ini langsung. Makanya nanti kalau pulang, ini mah pulang duluan. Nyawa mah nunggu. Prosesnya arwah tadi mempertanggungjawabkan sifat nanti. Itu kalau ketika kita pulang nanti. Yes. Soalnya kadang kan kebanyakan kan gini Bunda. Itu ada orang bukan sakit, orang sakit Ini loh, jiwa. hari Itu ini sakit mental Bunda ya. Salah paham itu orang-orang gitu ya. karena jiwanya Iya, nanti. salah paham. Karena jiwa tuh ada jiwa kaweningan, ada jiwa ismu ahmadi. Jiwa ismu ahmadi itu adalah jiwa suci. Bagi manusia-manusia yang sudah bertemu dengan tadi diri, dengan jiwa suci lakonnya tadi, maka akan bertemu dengan namanya ahmadi nantinya. Itu jiwa suci. Tapi kita semua diberi namanya jiwa kaweningan. Yang untuk berjalan dengan kehidupan kita. Begini. Yang membawa dengan kehidupan kita yang sekarang. Jadi bukan sakit jiwa. Karena jiwa mah cipta Tuhan langsung. Nanti kalau sakit jiwa nanti Tuhan menciptakan jiwanya. Aduh, itu mah udah hak mutlak. Gak ada tertolak. Setelah 9 bulan ini, 9 bulan ini udah sempurna. Siap untuk dilahirkan. Pertama, kalau orang mau melahirkan itu pembukaan. 1, 2. Yang disebut namanya kakang. Dimana nanti di sini tadi dalam pikiran, kalau ibu mau lahir, aduh, karena tadi membawa jiwa suci adanya dalam pikiran. Di kakang ini adanya dalam pikiran. Kalau pembukaan ini jiwa suci, air kan, ya. Setelah pembukaan, kawah. Ini kan kakang kawah. Nah, kawah ini yang namanya pecah ketuban. Atau sama aja tulisan gini lagi. Maaf ya. Pecah Sampai ketuban. Nih. Sudah mulai tinggal hatinya yang bersih. Ya Allah. Karena ini ada dalam hati. Ini wujud ing rasa. Namanya wujud ing rasa. Kalau ini namanya jatining ruh. Maaf. Makanya ketika pembukaan apa-apa, maaf. Banyak ibu-ibu yang tidak tertolong atau bagaimana gitu ya. Ada yang bayinya minum apa? Air tuban, maaf. Ini namanya jatining ruh. Ini namanya wujud ing rasa. Karena sudah ada wujudnya dengan rasanya tadi seret. Kalau ini masih jatining ruh karena baru pembukaan kita belum tadi ya. Yang ketiga, ini kakang, kawah, ya. Adi ya. Ini adanya di darah. Ketika darah. Ini wujud ing kolbu. Ini akal sempurna ini. Dokter darah nih. Ada dalam mata batin ini nanti ini kalau proses nanti. Prosesnya ya. 4 baru plasenta. Plasenta ya. Ataupun ari. Ini namanya wujud alam. Karena sudah terlihat keluar dari alam dan bentuknya hari-hari. Ini kan sudah berarti keluar nih. Si bayi tadi kan. Si bayi tadi keluar tapi ada arinya. Maka ini disebutnya masih namanya raga. Pada saat bayi ini keluar, dia nangis. Kalau enggak, ini bayi ini sedang menyebut daripada kol-kolah. Kesaksian bayi ini kepada Sang Cipta.
Alif, lam alif, hamzah, ya. Tuhan penciptaku, aku kembali pada penciptaku. Ini di sini saat bayi nangis ataupun mengeluarkan suara yang nanti sama ketika kita mau pulang seperti orang ngorok. Itu sebetulnya bukan sakit, sedang mengucapkan kol-kolah. Kalau yang nyaman, kalau yang enggak itu jadi ketika lahir mengucapkan kol-kolah, ketika pulang nanti ada ucapan kol-kolah seperti orang kalau ngorok itu, seperti tidur ngorok kalau mau nggak ada itu, gitu. Itu sebenarnya kol-kolah. Alif, lam alif, hamzah, ya. Ini dibawa di sini semua. Maka tadi Iqra sekarang lam alifnya tidak ada. Apa yang terjadi? Karena itu adalah ayat suci yang dibawa oleh sejarah diri, yang dibawa untuk penciptaan diri kita. Sekarang lam alifnya nggak ada. Dulu pernah ada dalam hadis. Di suatu masa nanti banyak ayat Quran itu yang hilang. Nah ini sudah salah satu contoh. Hilang ya. Nanti ketika nanti ini ari-ari sudah dipotong, maka prosesnya ini harus ditanam. Kalau tidak ditanam, tidak ada apa, ini dilarung. Kenapa? Supaya berjalan beriringan antara lahir dan batin nanti bayi. Kenapa? Ketika ini dipotong, ini menjadi diri, potongannya ini nanti kembali ke alam ruhiyat. Kembali potongannya. Nah, yang potongannya di sini yang ada di diri ini yang namanya apa tuh? Puser. Puser ataupun pancer. Inilah yang disebut namanya aurat. Tuhan ciptakan rahasia, tapi tidak berahasia. Ini yang namanya aurat yang orang nggak boleh tahu karena ini menyimpan daripada alif, lam alif, hamzah, ya. Ini disimpannya di pusar sini. Tempat keluar segala masuk keluarnya ke goiban yang membawa perjalanan daripada suratan diri. Ini di sini semua di pusar. Pusar ya. Yang disebut aurat. Wujudnya di mana di pusar ini? Makanya disebut pusar. Pusar. Pusar tuh. Potongannya itu kembali ke alam ruyat. Nah, pusar ini ataupun ari-ari ini tadi, ketika tadi ini disebutnya jimbaran kawening suci. Kenapa? Karena membawa hidup, aku hidup, kehidupan menghidupkan di sini. Maka disebutnya jimbaran kawening suci, kembaran. Kembaran daripada kawening suci. Maka inilah sebetulnya yang harus dijaga aurat itu. Bukan ini. Kalau ini adalah hijab diri ataupun hijab kemuliaan. Tapi yang harus ditutup itu pusar. Coba rasakan, mau pakai baju kayak apa aja kalau dingin, pusar pasti dingin. Maka itu harus ditanam. Kalau nggak ditanam itu dilarung. Supaya nanti si anak ini lahir dan batin jalannya beriringan. Karena membawa. Maka nggak bisa bohong karena di sini ada suratannya ini pulang. Kita nggak akan bisa bohong. Maka aku maha tahu, maha melihat segala. Karena ini kalau pulangnya nggak sama, ya disinilah nanti pertanggungjawaban kita. Adapun yang dari sukma tadi itu sudah ketentuan antara ini laki, ini perempuan. Dari awal sudah ditentukan, ini laki, ini perempuan. Yang nanti sudah tertulis di sininya. Lah kalau di sininya rubah, nanti di sininya gimana pertanggungjawabannya? Karena sudah tertulis dan ditulis dalam kitab dirinya. Namanya kitab diri ataupun namanya Quran al-Suci. Ini namanya Quran al-Suci. Ataupun kitab diri. Yang disebut nuzulul Quran itu ini. Turunnya nuzulul Quran adalah kitab diri. Makanya kita tuh mengkaji kitab diri ini. Kitab yang sempurna. Itu sempurna. Iya, sempurna proses 25 nabi. Tapi di sana adalah tadi petunjuk, pembimbing, penuntun untuk diri kita. Mana yang baik kita lebih baik, yang tidak baik jangan terulang kembali. Proses daripada perjalanan 25 para nabi. Maka bukan hanya dibaca, dikaji. Bagaimana? Bukan hanya ditafsir, kajiannya bagaimana? Sempurnanya di mana? Sempurnanya karena 25 perjalanan ayat Nabi. Dan di sana ada ayat-ayat suci yang berdasarkan daripada wahyullah. Di sana ada kalamullah. Tapi di mana sempurna di sini?
di diri. Nah ini loh, hari ini kita dihantamkan seolah tadi, ini dikit penistaan, ini dikit penistaan. Di mana dinistakannya? Tapi kalau ini dinistakan, kenapa semua diam? Nggak ada yang mau ngelaporin. Kalau cipta-cipta Tuhan ini dinistakan, dihinakan, kenapa nggak ada yang mau ngelaporin? Tapi kalau diberikan kajian begitu, lapor. Penistaan agama, penistaan Quran, penistaan segala macam. Penistanya di mana? Ini umpamanya ya. Baru nanti di sini. Dari raga baru jadi diri. Ini prosesnya. Maka disebutnya dulur papat lima Pancer. pancernya di mana? Ini di pusar sebetulnya pancernya. Puncernya di sini. Adapun ini wujudnya. Pancernya di pusar. Coba orang mau kayak apa tetap di sini. Mau raja mau apa tetap di sini. Pancer pusernya. Penyempurna semuanya. Gitu kan? Nih. Sebenarnya sudah hebat ya Bu ya, tatanan para karuhun ya. Hebat sekali. Tapi kan hari ini diacak-acak. Dan kita seolah-olah Islam tuh datangnya dari sana. Jangan pusing lagi hadis terus, nggak akan selesai hadis yang di luar. Karena itu udah selesai di masanya. Tapi bisa dijadikan literatur ataupun bisa kita jadi, tapi tidak bisa kita pakai hari ini. Adapun yang kita pakai hari ini adalah hadis diri ini nih yang berjalan sekarang. Mengikuti daripada kehidupan yang berjalan sekarang. Ini ya. Nanti di sini prosesnya tadi ya. Ada sifat, ada arwah, ada nafsu, macam-macam. Itu nanti kita kasih prosesnya. Ini proses dulu sampai jadi dari darah merah jadi segumpal. Jadi ini prosesnya dulu. Ketika ari-ari dipotong, jadilah dia diri yang sempurna. Diri. Maka tadi ruh, rasa, sukma, nyawa, jiwa, raga, diri sudah sempurna. Yang berangkat daripada nur suci. Maka carilah aku, di dalam aku maka bertemu aku. Aku siapa? Kan gitu kalau Soekarno. Jadi ini kol-kolah. Jadi kalau bayi nangis atau itu bukan dia tidak sanggup menanggung ini. Nggak ada, baru lahir itu suci, nggak ada dibebani apapun. Maaf. Tidak bisa dibebani, maaf ya, kata orang salah bapak ibunya, tidak bisa, itu suci. Kalau tidak dikehendaki oleh sang cipta, tidak. Walaupun sudah dititipkan ke rahim. Walaupun sudah diberikan kepada laki-laki lewat mani. Kalau tidak ada kehendak dari Tuhan, nggak akan jadi. Ada kehendak sang cipta, tanpa ini ada seorang Nabi Isa. Ada kehendak sang cipta, ada Dewa Surya. Itu kol-kolah. Aku tercipta, ibaratnya aku kembali padamu. Maka tadi ibu ini berperan penting, membunuh atau menghidupkan pada saat Kandungan. bisa, pada saat di kandungan bisa, pada saat kelahiran bisa. Ini kol-kolah ini sangat berperan hari ini yang hilanglah maliknya. Apa yang terjadi hari ini? Karena lam alif ini yang membawa daripada kesimpulan alif, ruh dan rasa. Digabung jadi satu menjadi lam alif. Ruh rasa. Dari ruh cipta rasa. Maka di rasa ini ada ruh dan rasa. Dari rasa ini terciptalah sukma. Maka di sukma ini ada ruh, rasa, sukma. Dari ini ciptalah jiwa. Maka di ini adalah ruh, rasa, sukma. Jiwa yang berjalan. Ini tidak bisa dipisahkan. Adapun nyawa nanti terciptanya sendiri. Karena nyawa itu dari kitab putih. Dan nanti terciptalah namanya sumber nyawa. Tadi sumber nyawa tadi itu adalah yang tadi. Hak, Allah, tunggal. Ini sumber nyawa. Itu. Bayangkan kita dari tadi, dari namanya sukma jagat ataupun raksa merah ataupun darah merah.
Tapi bukan darah merah yang dikeluarkan, tapi ada tadi. Karena darah merah yang dikeluarkan tadi itu untuk melindungi daripada nanti cikal bakal tadi. Seperti binar-binar cahaya, titik-titik di dalam tadi itu. Itu yang nanti menjadi cikal bakal. Kakang itu kawah. Kakang itu pembukaan. Karena kalau mau melahirkan pembukaan dulu, pembukaan 1, 2, 3 gitu ya. Itu kakang itu pembukaan. Pecah ketuban kawah. Keluar darah adi. Bunda mau tanya. Ini kol-kolah. Gimana? Berarti kalau pancar itu intinya kan di pusat. Berarti itu suatu titik kekuatan kehidupan gitu. Iya, betul. Makasih Bunda. Keluar masuknya kegoiban, pusar. Semua kegoiban keluar masuknya pusar, maka dia harus ditutup. Maka disebutnya aurat. Inilah sebetulnya yang harus dijaga dan ditutup, aurat ini. Karena membawa daripada ayat diri, perjalanan diri kita, suratan diri kita. Yang nanti diaplikasikan dengan nama. Oh, namanya ini, namanya ini. Membawa daripada ini, suratan ini. Makanya Karuhun mah udah ngajarin di benting kalau begitu lahir. Kalau zaman dulu itu satu gurita. Terus pusernya dikasih ini. Kalau habis dipotong itu ditutup. Dikasih Sudah kasa. dijaga. Negeri ini sudah benar-benar. Negeri ini benar-benar sudah dikasihkan tatanan tuntunan ini. Karena ini keluar masuknya. Kadang coba kalau nggak nganu kembung, anak kecil tuh ya, gitu. Karena ini keluar masuknya daripada semua kekuatannya. Indah negeri ini, indah, sangat indah, sudah dengan tatanan tuntunan yang diwariskan kepada kita hari ini. Nah, ini kita untuk membantah 4 bulan dikasih nyawa. Terus bagaimana proses 1 bulannya? Kalau nggak ada hidup, bagaimana bisa jadi 4 bulan gitu? Dan pada saat di dalam semua berbuat kesaksian kepada Sang Cipta. Allah. Yang nantinya setelah jadi diri ini menjalani ayat karena sudah pakai nama kita diingatkan. Fabi ayat nikmat mana? Kesaksian kita awal hidup. Aku hidup kehidupan yang mana? Ucapnya Bismillah. Tidak pakai Rahman Rahim. Maka kata Tuhan, mana kesaksianmu untukku? Adapun asyhadu alla, kita bersaksi tentang Tuhan dan Rasulnya. Tapi mana kata Tuhan kesaksianmu untukku? Fabi ayi sudah diingatkan dengan bahasanya. Nikmat mana yang kau dustakan? Ini bukan kenikmatan, nikmat. Ini coba. Tidak terbatas, berbatas, tidak terbatas ruang dan waktu dimanapun ini. Tapi kita lupa karena tadi tidak terlihat, tidak teraba, dibawa marah, dibawa ini tadi nggak pernah meninggalkan kita, taat kan? Maka kita harus dengan taat karena ini juga sudah taat. Maka awaludin ma'rifatullah ataupun pertama kali yang harus kita kenal, kita temukan adalah iman. Bertemu ya. Iman dulu. Dari iman ini nanti akan berjalan dengan keimanannya. Ini yang Tuhan tanya nanti. Suatu masa akan kupinta semua ciptaku kesaksian tentang diriku. Mana kesaksian tentang aku? Ya tentang hidup tadi. Cikal bakal daripada semua adanya kehidupan atau hidup atau menghidupkan. Berangkatnya daripada hidup. Kenapa? Karena hidup ini ada pemiliknya. Hidup ini ada pemiliknya. Pemilik hidup. Siapakah pemilik hidup kan gitu? Ini proses diri kita. Supaya kita tidak menjadi manusia yang sombong. Oh, ada bapak ibu kita. Harus. Tapi kembali lagi di sana ada kuasa Sang Cipta. Maka tadi awaludin ataupun yang pertama kali itu adalah iman dulu. Iman itu taat. Taat kan
kan ini? Hmm. Kita tidur nggak ditinggal. Maaf, dibawa ke kamar mandi, iya, dibawa ini, iya. Ini taat. Ruh di hidung hapus. Ini udah belum? Kalau belum di Belum. screenshot dulu. Belum screenshot. Nanti dikasih tahu supaya tadi kok kenapa disebut wujudullah gitu ya. Seperti siapa Belum ya? Neng Rini tadi ya. Screenshot dulu ya, bentar. Ya nggak apa-apa. Pengen susu, tapi bukan susu itu. Rampes. Udah? Nah, di screenshot dulu. Screenshot ya, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru, sok silakan. Belum, Kita Pak. sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Kasih tahu Inilah. kalau kurang ke kanan ke kirinya ya. Inilah yang Tuhan minta. Temukan kitab diri, cintailah kitab diri. Agar bertemu pemilik diri ini. Ketemu sama pemilik diri. Nah, enaknya di sini gini kan, dia bisa gini kan. Geser, Bang. Karena dibikinin tempat khusus. Geser, Bang. Enggak, maunya di sini biar penuh. Enggak, maksudnya tempat Oh iya, nanti buat ininya. Papan tulisnya di sini. nanti bikin. Kok terus sifatnya apa? Laki-laki. Wujudnya laki-laki, tapi sifatnya perempuan. Itu Lesmono tetap jadi laki-laki. Ya, Tanpa misalkan merubah ada, wujud. betul. Tapi dengan karakternya seperti itu bagaimana? Kan welas asih. Kan welas asih. Diberikan kepada semuanya. Tapi bagaimana dengan ketika dia maaf, ketika yang terjadi pada masa zaman Nabi Lut ya, suka lawan jenis seperti itu bagaimana? Itu kaum ingkar, namanya Ingkar. tunjang. Oh, ingkar. Karena cipta Tuhan tuh sempurna. Cipta Tuhan tuh sempurna. Berarti dia sudah melawan kodratnya. Itu bukan sifat larinya, Oh, bukan sifat. mental. Oh. Kembali lagi mental. Karena sifat kan bentukan dari tadi. Itu mental larinya. Kenapa? Karena jiwanya tidak hidup. Akhirnya apa? Hakul iblis. Bukan hakul. Munculnya di situ. Hmm. Oke, paham. Ya. Jadi Oke, paham. perjalanan kita tadi itu 7 alam tadi. Di sini nur suci itu tidak usah disebut tadi, adalah 1. Ruh, rasa, sukma, nyawa, jiwa, kematian, kelahiran. Ini 7 alam perjalanan diri kita. Berarti itu yang di alam kandungan itu ya, Bunda ya. Terus bagaimana perjalanan kemuhammadan? Berarti itu yang di alam kandungan ya Bunda. Yang 7 alam. Ya, ini adalah perjalanan diri kita. Betul, 7 alam. Betul. Apakah kita lahir ataukah kita nggak ada ya perjalanan. Adapun perjalanan kemuhammadannya atau diri, ya tadi kita harus bisa memahami daripada ruh, rasa, sukma, nyawa, jiwa, raga diri. Perjalanan ini tadi dari kemuhammadan untuk mencapai daripada Muhammad. Muhammad kemanunggalan yang diri dan Tuhan. Untuk mencapai daripada Muhammad diri. Yang sudah jadi satu tunggal. Supaya nanti di sini bertemu namanya Ahmadi. Yang berangkat daripada kemuhammadan. Ini perjalanan proses kita. Maka bukan kita mencari Muhammad. Ya. Tapi Bunda. mencari kepada Muhammad diri. Kemanunggalan diri. Antara luar sama dalam ini loh harus ketemu. Kalau sudah ketemu bagaimana ngolahnya nih dengan jiwa. Ini jiwa yang berperan. Lakunya. Jiwa, maka sempurna dengan namanya diri, Muhammad diri. Baru nanti kita ketemu namanya Ismu Ahmad, namaku Ahmadi.
Bunda mau tanya. Terima kasih lope beledugnya. Bunda mau tanya nggih? Kalau 9 dulur 9 ini. Dulur 9. Dulur 9 wali tunggal. Bu bertanya katanya. Apa? Bagaimana? Berarti kadang kan kita salah pandang Bunda ya. Berarti kalau Muhammad itu sama saja dengan makhluk gitu Bunda ya. Salah pandang. Benar nggak? Sama. Ya kadang kan Cuma kan makhluk itu terbagi dalam bagi apa? Seperti apa makhluk yang mana? ya kadang kan gini Bunda. Muhammad, kadang kan Nabi Muhammad itu loh Bunda. Oh iya. Kita ambil contoh paling mendasar sederhana ketika kita sholat. Ini kan perjalanan Adam. Sampailah 24 itu Isa. Di sini 23 adalah Sis, 25 itu adalah Muhammad. Ya. Ini sampai sini perjalanan kemuhammadan. Sampai sini bertemulah namanya Muhammad wujudnya. Maka selesailah episode saat itu karena sudah sempurna perjalanan 25 para nabi. Ataupun dalima. Dolif, lamim lah ini. Jadi ini sebetulnya 25 itu adalah diri. 25 ya, lamim. Jadi ini sebetulnya 25. Nah, dari Adam sampai Isa ini itu kemuhammadan. Ketika tadi sudah kemanunggalan antara ruh dan wujud menjadilah Muhammad wujud sempurna, maka selesailah penutup akhir zaman. Zaman para nabi. Selesai karena sudah sempurna dari perjalanan Adam ditutup. Muhammad diri, kemenunggalan antara diri dan Tuhan. Di mana ini awalnya pertama kali perjalanan masa Muhammad itu dibawa oleh Hidir dan Ismar. Ismar atau Semar. Ini yang pertama kali membawa perjalanan masa dunia adalah Muhammad. Maka ketika ini sini udah selesai ini ditutup. Ya. Contoh seperti gini. Kalau nah di sini ada Ibrahim. Ada Ibrahim dulu kan, baru Muhammad ya. Episodenya jauh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan Muhammad dulu kan? Iya. Baru. Kalau secara logika kan harusnya Ibrahim dulu. Umpamanya. Karena Ibrahim ini juga disebutnya Bapak Bani. Karena meneruskan wasilah Adam. Ibrahim ini meneruskan wasilah Adam. Maka disebutnya juga bapaknya para nabi ataupun Bapak Bani. Ini mendapat wasilah. Nah, ketika kita sholat Muhammad ini bukan buat baginda Rasul, tapi buat siapapun yang sudah bertemu Muhammad diri, maka dimuliakanlah, diutamakan dalam sholatnya. Bacaannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu dimuliakan bagi siapapun yang sudah bertemu Muhammad ini tadi diri. Bukan Nabi Muhammad. Bukan. Episodenya sudah selesai Muhammad. Apa yang ditinggalkan oleh Muhammad? Nama. Muhammad. Apa ciri yang ditinggalkan? Sholat ataupun Quran gitu kan ya. Nah, yang ditinggalkan itu adalah Muhammad. Maka kita mencari Muhammad ini. Nama Muhammad ini supaya kita juga bertemu dengan ismu tadi itu Ahmad tadi Muhammad ini. Jadi ketika sholat itu bukan untuk baginda Rasul. Untuk siapapun yang sudah pensiapan kepada diri Muhammad. Karena Ibrahim pun disempurnakan oleh yang namanya. Semua ini penyempurna dari, maka yang ada itu kan tadi. Hanya Allah Muhammad. Hanya dua ini yang ada sebetulnya kan sering. Allah Yeah. Muhammad, Allah Muhammad. Ibaratnya ini tadi antara dalam dan wujudnya. Kemanunggalannya maka menjadilah diri. Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah. Di mana wujudnya Muhammad ini? Di mana wujudnya Tuhan wujudullah ini?
Di mana tersambungnya? Nyawa. Maka nyawa itu menghidupkan nyamuk. Nanti kita bahas, kita buka. Yang adalah Allah Muhammad kan tadi, jangan cuma dipasang aja Allah Muhammad, Allah Muhammad. Apa nih? Kan gitu logikanya gitu ya. Bunda. Maka tadi asyhadu alla ilaha illallah itu baru syahadat manusia, kesaksian kita kepada Tuhan dan kepada baginda Rasul. Tapi akan ditanya, yang namanya bersaksi pasti menyaksikan gitu kan? Bagaimana kamu tahu adanya Tuhan hingga kamu bersaksi? Tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana kamu tahu adanya Tuhan hingga kamu bersaksi? Kalau ditanya kamu tahu nggak tahu, kenapa kamu bersaksi? Berarti bohong. Bagaimana kamu tahu bisa adanya baginda Rasul Nabi Muhammad hingga kamu bersaksi? Kan itu pasti akan dipertanyakan ketika kita bersaksi. Bunda tanya. Ya. Nah, bisnis inilah yang mengantar perjalanan Isa dan Muhammad. Karena sisi ini membawa kitab apa namanya Pak? Anas. Alam dan manusia. Ini yang mengantar Isa Muhammad menjadi satu. Ini lakonnya Semar, tapi ketika lakonnya jadi nabi. Lakon ya. Mengantar Isa dan Muhammad. Maka Isa Allah, Muhammad Allah. Awas. Isa Allah, Muhammad Allah. Ruh Kudus antara ruh dan wujudnya. Maka sempurnalah menjadi Allah. Hak marbuta Allah. Bukan Allah. Karena sudah ada wujudnya sempurna. Gantiin aku. Nah, ini lomba. Besok belajar lagi. Bunda mau tanya. Apa tren gitu itu nggak ngerti. Ya, dipahami? Silahkan. Yuk, Iya. terus enggak ini lagi ngutik-ngutik supaya bisa masuk semua ini. Bunda tanya Bunda. Kalau udah kita hapus, Silahkan. nanti kita kasih proses. Kalau mau tanya. Iya, tadi Bunda kan bilang tadi itu Allah Muhammad, Muhammad Allah. Berarti hidup makhluk hidup Bunda. Ya. Gimana? Makhluk hidup mah. Oh iya. Allah itu nih, sekarang ini saya tanya ya. Allah itu apa sih? Hidup Muhammad itu apa sih? makhluk. Muhammad ini wujudnya. Allah ini hidupnya. Jadi Allah itu hidup. Ketika ada hidup, ada wujudnya. Jadi hidup dulu baru ada wujud, bukan wujud dulu. Maka tadi asma. Asma itu artinya suci. Hidup. Tapi hidup ini ada pemilik hidup. Kan gitu. Kalau Muhammad tuh wujud tunggalnya, wujud dohirnya, wujud tunggal. Allah itu hidupnya. Ini tadi. Fabi ayi alani. Maka kalau dalam tadi Isa, Allah, ruh kudus, ruh suci. Ruh suci itu hidup ataupun Allah. Kata Allah, aku Allah, hidup. Jika aku hidup, maka ciptaku hidup. Jika aku wujud, maka ciptaku wujud. Aku mau wujud, wujud dalam ciptaku. Maka inilah yang disebut daripada wujudullah dan wujud diri. Nah, di mana wujudullah? Wujudullah. Biasa, Pak Pino, si Din. Si Abdul. Wujudullah, maka gini, Di nggak muka ada para wali itu bisa dilihat, para nabi, para orang-orang suci itu karena sudah tertutup cahaya wajahnya. Kenapa? Karena di sini yang disebut wujudullah. Ini ruhnya, ini rasa, ini sukma, ini kalam. Ataupun apa kalau bahasanya itu ruh, rasa, nyawa. Di sinilah disebut dulu. Yang di sini nanti wujud dirinya. Yang di sini dibatasi yang namanya Nyawa. di sekitar langit ini. Sini nih. Kol-kolah. Sini
makomnya di sini Oh, kol-kolah. di sini kol-kolah, di sini. Jadi kol-kolah di sini, Mm-mm. nih, ini makomnya, nyawa. Coba lihat denyutnya. Mm-mm. Maka di sini Tuhan ciptakan. Hmm. Maka Tuhan tuh menciptakan pasti ada dasarnya, maksudnya tujuannya, nggak ujuk-ujuk dekok, nggak ujuk. Di sini tempat, maka tapi kol-kolahnya di sini, Di atas ya, di tenggorokan sini. tenggorokan. Lak-lakan, namanya lak-lak. Lakokan ya. Wujudullah, wujud diri. Maka ketika menyatu antara wujudullah, wujud diri, maka jadilah di Diri. yang membawa daripada kitab diri atau namanya Quran Al-Suci. al-suci. Ini Quran al-suci. Maka di mana sempurnanya Quran ini? Karena yang menerima menjalani, menjalankan. Nih, maka sempurnalah Quran di diri. Di diri. Yang disebut namanya kitab hidup. Hidup. Ya, kitab hidup, kitab diri, kitab hidup, kitabullah ini. Kitabullah, ayat suci sang cipta yang berjalan ini. Maka kata Tuhan, sesungguhnya bani ataupun manusia itu ciptaku adalah ayat suci perjalananku. Kita ini ayat suci perjalanan Tuhan dengan nama tadi. Karena nama itu turunan daripada asma Allah. Maka kalau gelaran untuk kita namanya nama. Kalau di namanya asma karena suci. Duh. Jadi yang kita cari bukan baginda Rasul. Tapi dari tatanan tuntunan baginda Rasul kita jalankan dan kita memuliakan. Dengan akhlak yang sudah diberikan contoh atau tatanan oleh baginda Rasul. Tapi yang kita cari pencarian diri kita adalah Muhammad diri kita. Agar kita bertemu namanya Allah. Oh. Kita bertemu, kalau bahasa orang tuh apa, keris manjing apa? Warangka. Tuh, itu ya. Apa itu bahasanya tuh? Kurung jengkuring, keris manjing apa gitu kan itu bahasanya. Dua ayat beda tapi satu kesatuan. Jangan sampai wadahnya isinya ini. Ayam deh. Maka tadi, inilah ucap dan kalamku. Ya seenaknya, mentang-mentang tidak teraba, tidak terlihat, nggak kerasa, tapi terdengar. Lalai, tidak teraba, rasanya lembut, bahkan lembut begitu lembut. Ya latif, ya lembut. Kita abaikan, kita terjebaknya cuma yang terlihat. Oh, di mata ini terlihat, maka Fabi ayi Allah berulang-ulang. Nikmat mana? Inilah. Padahal Tuhan sudah mengingatkan kita. Dalam surat Ar-Rahman, berarti ada surat Ar-Rahim. Di mana Ar-Rahimnya itu tadi? Supaya kita kembali. Bagaimana tadi sejarah diri kita. Ataupun, nah, tadi saya bilang, di mana nama kita sebelum kita ada? Dititipkan di alam. Maka contoh anaknya dikasih nama Mawar, dikasih nama. Jadi nama-nama kita ditaruhnya di alam. Nah tiba-tiba ngeliat ini, ngasih nama saya ini, ngasih nama anak saya ini, taruhnya di alam. Berarti gimana Allah? Nih, altar diri kita. Di mana nama? Di jajir jalanannya. Maka kata aku Allah. Tapi bukan Allah yang mencipta. Aku Allah hidup, tapi yang diberi hidup, bukan yang tadi punya hidup. Pahami? Di mana salahnya Siti Jenak? Sudah pencapaian daripada manunggal. Aku Allah. Ini loh. Deh, ini wujudnya Muhammad. Berarti benar selama ini tidak sampai pada titik akhir. Karena tidak mau mengkaji tadi itu Panji. Sebetulnya Allah Uraian Muhammad ini yang bagaimana sih? Nah, itu. Harusnya kan tadi. Ya. Allah itu apa sih? Seperti gini. Iman itu apa sih? Agama itu apa? Islam itu apa? Kita harus kaji dulu dari dasarnya. Paling rendah, tapi paling tinggi. Tapi orang mengabaikan yang rendah. Ya, Padahal kalau nggak dari rendah dia nggak akan tinggi. Betul. Terlepas mau tingginya kayak apa, dia pasti jatuh ke bawah rendah. Betul. Nah, kita melupakan, kita terjebak dengan di atas. Sama hari ini terjebak yang di luar hingga lupa yang di dalam. Wah, di luar lupa yang di dalam.
Di dalam dia cakap akibat yang dengan segala syariat, dengan segala hadis, hingga bahkan kalau ada penghinaan, penganiayaan kepada cipta Tuhan. Tapi kalau Quran ini dikit semua penistaan katanya. Terlepas itu dibuat oleh nabi, wali. Bahkan yang diciptakan Tuhan, gunung pun kita tidak boleh. Hanya satu kepada Sang Cipta. Itu mah untuk tuntunan, bimbingan, petunjuk, kajian untuk diri kita. Ya. Supaya kita bertemu diri. Betul. Karena kalau nggak ada Quran, kita tidak pernah tahu perjalanan daripada para pendahulu kita. Ya kan? Tapi bagaimana kita bisa sampai ke itu? Kan adanya diri kita. Ya. Kalau nggak ada diri kita nggak akan sampai ke sana. Seharusnya Adapun kita diurai gitu ya, Mak. Adapun itu kan dari proses. Wahai Muhammad, sempurnakanlah perjalanan Muhammadmu dengan tadi menyatukan daripada semua perjalanan ke Muhammad menjadi Muhammad, menjadi Quran dulu namanya Sari Weda. Sari Weda. Itu petunjuk itu semua tuntunannya di situ. Terus yang menyempurnakan yang bikin itu kan baginda Rasul. Ya. Gitu kan? Wah, penistaan kepada agama Allah. Allah tidak pernah menciptakan agama. Karena Allah menciptakan daripada awal tatanan adalah sebelum ada semua cipta penciptaan, yang pertama diciptakan Tuhan adalah iman. Dari iman ini untuk menciptakan semua penciptaan. Kenapa? Kata Tuhan, aku ciptakan semua ciptaku dari iman agar selalu bersamaku. Kan selalu bersama kita. Ya. Selalu bersama Tuhan. Yang berbisik, yang hidup, yang apa, semua kan bersama. Ya. Nah, ini kita tadi diputar balik semuanya, dikacaukan dengan segala macam hadis. Kenapa tidak mengkaji daripada Quran? Jangan hanya dibaca. Kalau baca kan cuma ngebaca. Pemilik hidup. Baca Quran, pemilik. Dikaji. Apa nih pemilik hidup ini? Tuhan sudah menjelaskan, Yasin wal Qur'an wal Qur'anil hakim, yang membawa daripada ketentuan dan kepastian. Nih, sudah pencapaian kepada Yasin. Yasin itu simbol daripada asin, rasa sejati, ataupun manusia yang sudah bertemu dengan dirinya, iman ataupun utusan. Sempurnalah Yasin tadi dengan membawa kitab dirinya tadi itu. Membawa kitab daripada ketentuan kepastian Sang Cipta. Inna kalaminal mur, umpamanya tadi, teruskan semuanya. Itu. Kata Tuhan, hati-hati. Manusia rahasiaku, tapi aku rahasianya. Di mana manusia rahasia Tuhan dan di mana rahasia Tuhan kepada kita? Manusia rahasiaku, aku rahasianya. Kalau sudah pencapaian, tidak ada rahasia antara aku dan dia. Karena menyatu. Aku adalah aku, kamu adalah aku. Sudah menyatu. Jadi yang kita cari itu sekarang adalah nama Muhammad. Supaya kita bertemu. Kalau dalam Wangsit Siliwangi, carilah dari nama, maka kamu akan bertemu gitu. Kita cari dari nama Muhammad, supaya kita bertemu dengan Muhammad diri kita. Karena kalau cari baginda Rasul kemana-mana nggak akan ketemu. Apalagi tadi malam saya ngimpi ketemu baginda Rasul. Kok tahu kalau itu baginda Rasul? Dari mana taunya kalau itu baginda Rasul? Nah, itu. Berarti ngomong dong, saya baginda Rasul gitu ya. Supaya kita benar-benar hari ini pencapaian kepada diri kita, Muhammad diri. Yang kata Tuhan nanti ketika pencapaianmu kepada Ahmadi, maka tadi hakmu adalah kun fayakun. Bukan Tuhan yang ngucap kun fayakun. Tuhan mencipta nggak butuh ngucap kun. Enggak. Kun fayakun diberikan kepada siapapun yang sudah bertemu Muhammad diri menjadi Ahmadi. Maka tadi diberikanlah tadi hakullah, namanya hakullah kun fayakun. Itu yang diberi kuasa dengan caranya dengan cara masing-masing. masing.
Berarti Quran pun kalau kita tidak mengimplementasikan belum sempurna. Disempurnakan oleh diri kita. Iya. Kan setiap tahun tidak pernah berubah Quran itu. Iya, betul. Bahkan hari ini kita hitung aja ada ayatnya yang nggak ada. Iya. Bagaimana Quran itu sempurna yang ditulis pada zaman baginda Rasul? Kita yang menyempurnakan agar tidak terulang kembali. Itu. Mana yang baik menjadi baik, yang sudah diberikan pembelajaran tidak terulang kembali. Maka jangan hanya dibaca, dikaji kembali. Iya. Bagaimana mengkajinya dari kita untuk mengkajinya? Nah, Berarti kan yang sempurna di mana? ini. Ya. Sebut wal Qur'anil Hakim yang bawa ketentuan dan kepastian Sang Cipta. Sebagai seorang utusan Yasin sudah sempurna bertemu dengan iman. Yasin, yaitu sempurna. Shin itu adalah diri, iman tuh manusia yang sudah sempurna. Maka utusan yang membawa kitab dirinya tuh wal Qur'an ini kitab dirinya tuh. Ini penjelasan yang apa istilahnya, sampailah ke titik oh ini loh gitu ya, sebenarnya ini banyak yang ditutupi Iya. selama ini. Nggak usah, jangan dibaca terus. Allah Muhammad ikut-ikutan duduk di kasur goyang. Masuk duduk ke kasur di kursi aja lebar. Dikaji ini Allah Muhammad ini. Seperti kita mengkaji bismillah. Jangan hanya cukup bismillah. Apa sih bismillah? Ya. Dengan nama Tuhan. Kalau nama itu kan Basmalah. basmalah. Asma. Membawa Rahman, Rohim. Rohim kan? Nama itu membawa Rahman, membawa sifat Rahman, Rohim. Tapi apakah bismillah itu? Maka kita selalu apapun mau pasti diawali bismillah. Tapi dikaji apakah bismillah itu? Sama Bunda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan? Bunda mau tanya, Maka tadi sholawat itu gimana? berarti kalau Allah Muhammad itu berarti panunggalan Bunda nggih? Allah Muhammad itu berarti panunggalan marang nggih. Kemanunggalan. Apa sih Mbak, aku pinjam Mbak? Penanggulan Biar saya dengar ya. kemanunggalan. Jadi kemanunggalan antara ini dan Tuhan, antara Allah. Baru kemanunggalan. Nanti tunggalnya tadi ketika pencapaian kita sudah kepada lakunya dengan jiwa. Betul nggak ini Mbak? Iya. Ini Iya. dengan jiwanya tadi itu menjadi Muhammad diri. Iya Bunda, kita kan biar nggak salah arah Bunda. Bunda tadi kan Betul. bilang Allah hidup wujud. Lah, hidup wujud ini ada yang memiliki. Nah, yang memiliki itu Betul. tolong dijelaskan Bunda. Apa itu pribadi atau gimana Bunda? Cerdik ya. Hapus. Cerdik. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya. Iya Bunda. Kalau bahasanya katanya universal untuk semuanya gitu ya, untuk kesatuan semua kepada Sang Cipta. Awas ya, nanti sesat loh, di bawah sesat mau. Ya tidak mau tuh Bunda. Kalau yang biasa ngaji di santren atau bawa Allah. Maka jangan sama saya nanti ke bawah sesat. Nanti dilaporin loh ke bawah sesat loh. Aku sesuai prasangka ciptaku. Bagaimana ciptaku mengimaniku. Aku ada bagi yang sudah bertemu, tiada bagi yang belum Temu. Tapi bagaimana Tuhan tadi, bagaimana kembali kepada iman kita kepada Sang Cipta.
Allah haknya marbuto, gitu ya. Ha marbuto itu perempuan ya. Iya. Hak marbuto itu perempuan. Bukan perempuan. Hak marbuto. Gitu. Pinjam korek. Ini mana kutubnya biar enggak. Ini korek. Diurai. Ketika ini dijadikan lagi, walaupun warnanya beda-beda, namanya sama nggak? Tetap sama korek. Tunggal Sari ini mengurai dengan nama Bismillah ataupun Seloka 9. Mengurai diri. Seloka 9, alif lam alif hamzah. Alhamdulillah, nanti kembali lagi kepada Seloka 9, perjalanan diri kita. Maka selalu mengenal dulur 9 wali Tunggal. Tunggal. Tuhan ini mengurai. Tuhan ini jati ningruh, pemilik hidup. Menciptakan dari nur suci, namanya Ruhiul Jati. Cikal bakal adanya hidup. Dari jati ningruh menciptakan namanya Ruhiul Jati. Cikal bakal dari adanya hidup. Dari Ruhiul Jati ada Ruhiul, Ruhilah, Ruhullah. Ataupun ruh, rasa, sukma, yang nanti di sini menjadi jiwa. Tuhan mengurai dirinya. Maaf, logika. Ibu Maryam itu tidak ada pendamping, tapi bisa ada seorang Isa. Dari rasanya Dewa Surya ada Karna. Dari api suci adanya Ibu Pancali umpamanya gitu tadi. Adanya kehidupan di muka bumi ini dari Ibu Hawa. Hawa itu artinya hidup, menghidupkan dan kehidupan. Wawu. Haknya hidup, wawunya tadi adalah kehidupan. Kalau bahasa orang, surga di bawah telapak kaki ibu. Wahai Muhammad, siapakah yang harus aku ingat, aku sebut setelah Tuhanmu? Indung ibumu. Wahai Muhammad, di manakah kemuliaan dirimu? Indung ibu. Itu 3 kali tempat ya buat saya. Wahai Muhammad, kenapa harus ibu? Dari rahim kandungan ibu kembali kepada rahim kandungan ibu lagi. Dari rahim kandungan ibu, di sana ada ar-rahim. Di sana juga ada namanya cupu manik yang diaplikasikan. Ini aplikasi semua yang Tuhan ciptakan di sana di ars, ini diaplikasikannya semua di alam dunia. Hanya tadi kita tertutup daripada alam-alam tadi itu, kita tidak bisa melihat dengan kasat mata kita. Kalau di Jawa Barat kental tuh kiblat orang mah Pak Kidulan. Kalau Jawa Barat itu kental begitu ya. Iya. Kalau Jawa Barat itu. Tapi memang hari ini kan tadi tidak dijabarkan detail. Betul. Nah, ini kita jabarkan detail. Cukup bismillah aja sudah sakti, sudah hebat. Betul kalau kita bisa mengurai daripada bismillah. Bismillah yakin tadi karena semua berangkat daripada bismillah. Dari bismillah itulah adanya alif lam alif hamzah iya, ataupun daripada adanya alhamdulillah. Umpamanya perjalanan kita sekarang yang membawa tadi nur suci, ruh, rasa, sukma, nyawa, jiwa. 4 unsur tadi, api, air, angin, dan tanah. 9 tadi itu. Kata Tuhan tadi, aku sesuai prasangka ciptaku. Bagaimana kamu mengimani aku? Maka zaman Musa tidak bisa dilihat dengan mata, seolah mata Musa bukan Musa buta, tapi matanya buta karena tidak bisa dilihat dengan kasat mata.
hanya bisa dilihat dengan iman. Dan tidak bisa dilukiskan kalau udah bicara iman itu. Nggak bisa dilukiskan seperti apapun. Yang tahu ya diri kita sendiri yang tahu. Bagaimana rasanya, bagaimana. Kita nggak bisa ngucapin, aduh iman tuh begini, nggak bisa. Padahal sudah ada tuntunan awaludin marifatullah. Ataupun yang pertama kali harus kita temukan adalah iman. Karena sudah ada di diri kita, tinggal kita bertemu. Fabi ayi ala irok bikuma tukat tiba. Fabi itu berulang-ulang. Maka kalau ditanya imannya beda, di mana bedanya? Nggak ada bedanya iman. Kamu punya hidup, saya punya hidup. Gitu kan? Yang membedakan tadi apa? Nama kita yang membawa ayat perjalanan diri kita dari nama. Zat sifat asma af'al yahuaknya dari nama kita yang membawa ayat perjalanan diri kita. Yang kita nggak bisa nyalahkan. Karena ayat perjalanannya begitu agar manusia saling. Kecuali manusia ingkar dan angkara. Karena apa? Karena terjebak dengan puja dunia. Dengan serap cahaya yang terang, tapi tidak mampu melihat satu titik cahaya. Akhirnya terjebak. Oh, melihat puncak gunung. Wow, tapi tidak sadar kalau adanya puncak gunung karena ada dasarnya. Maka kunci manusia itu ada nih dasarnya. Apa bacanya itu Bunda? Hidup, satu hidup, Aku hidup. dua aku hidup, tiga kehidupan, empat menghidupkan, limanya hidup kehidupan. Coba minta itu. Kok masih ada ini? Nggak tahu kalau ada ini. Ada. Berarti ini ranahnya sudah masuk di dunia Bunda nggih? Ini kunci. Gini, Mas. Tuhan ciptakan semua sana itu aplikasinya sudah ada di sini semua. Ada alam dunia, ada alam dunia. Tapi kalau kita alam nur bait karena kita menjalani kehidupan. Alam dunia itu untuk semuanya. Maaf ya, seperti ada ini bangsa itu alam dunia. Kalau alam dunianya itu tempat kesucian. Turunlah ke alam dunia. Kita lahir itu ke alam dunia. Ketika menjalani kehidupan namanya alam nur bait. Kan bisa aja di alam dunia tadi meninggal atau enggak kan? Iya. Nah, ketika tadi lanjut jadi alam nur bait namanya. Kita ini alam nur bait. Nah, nanti ada alam fana. Alam fana itu bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal. Ada juga yang manusia sudah meninggalkan daripada kefanaan dirinya tadi. Menutup pandangan apa-apa daripada unsur dunia. Itu masuknya alam fana. Bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal aja. Kita ini di alam nur bait, namanya alam kehidupan. Tuh. Kan cipta Tuhan semua hidup. Terlepas yang tidak terlihat juga kan hidup. Hidup. Namanya alam dunia. Nah, kita menjalani kehidupan namanya alam nur bait. Maka ada tadi batasan-batasan alamnya antara diri kita dengan cipta Tuhan yang lain. Tutupannya masih. Ada pertanyaan, Mbak? Bunda mau tanya nggih? Maaf, mau tanya Bu, benarkah neraka dan surga masih kosong? Minta penjelasannya. Apa neraka dan surga itu masih kosong Hapus. katanya. Dari Akang Wawan. ini nggak ada. Kalau Tuhan nyiptain surga neraka nggak ada.
Surga adanya di diri kita ketika kita sudah bertemu diri. Neraka ya adanya di diri kalau kita belum bertemu diri. Tapi Tuhan tidak menciptakan ini. Bahasanya ketika Ibu Hawa indung dunia diturunkan, bukan diturunkan dari surga, diturunkan dari ars. Ketika menapak Taman Sriwidari maka di bawah telapak kaki ibu. Bukan telapak ininya. Ketika seorang ibu menapak, itu disebutnya surga. Apa yang tidak ada? Yang katanya anggur, air mengalir, semua ada. Ya. Jadi Tuhan tidak menciptakan surga neraka. Surga itu ketika kita sudah bertemu diri. Neraka kalau kita belum. Yang ada itu adalah baik dan buruk. Kembali kepada sifat. Ataupun ini namanya arwah. Inilah nanti yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Arwah ya. Arwah. Maka ada doa Arwah. Nggak ada surga neraka. Jangan kita mau apalagi maaf, di sana ada dewa-dewi gini, terlalu kotor. Di sana tempat kesucian. Betul Bunda itu. Tempat keabadian. Kita tuh kembali kepada Sang Cipta. Masa masih mikirin nafsu? Kita tuh udah kembali pada Sang Cipta, Tempat abadi. kembali kepada keabadian. Ini nggak ada. Logikanya gini, Tuhan yang sudah cipta, yang sudah nulis, masa mau dihukum lagi di neraka? Enggak. Hanya ada begini, proses perjalanan tadi, dimensi waktu ataupun lorong waktu ketika kita pulang, alam kematian dulu, ruh rasa sukma itu kembali pada alam ruhiyat. Ya. Nah, ini menjalani proses alam kubur, alam apa, ini adalah daripada sifat atau arwah. Adapun nyawa sama jiwa nanti nunggu. Nah, di sini tadi tinggal tadi cepat atau lambatnya dia melewati proses-proses di sini tadi. Untuk apa? Untuk terlahir kembali. Adapun yang tidak melewati ini adalah yang ingkar dan angkara, itu masuknya alam layung ataupun namanya alam penantian. Yang tak berujung. Ini sampai nggak tahu bagaimana nanti Tuhan, apakah diampuni atau dilebur, kita nggak pernah tahu. Tinggal ini prosesnya nanti. Di mana kita kembalinya di altar. Yang nama altar Pajajaran. Di sini ars. Singgasana Tuhan. Ini di sini. Mau ngapain Dewa Dewi? Bahasa surga dulu itu dari Ibu Sumbi. Karena Ibu Sumbi mah di Kahyangan di Swarga Loka. Swarga Loka. Surga. Ada nirwana, ada swarga loka. Kita mah surga nih di bawah. Nirwana itu yang paling tinggi, tempat para batara, puncak. Di sana nanti ada namanya alam apa? Yang sudah pencapaian tadi itu nirwana. Para dewa-dewi yang sudah pencapaian ke swarga loka, tapi yang belum pencapaian ini semua di alam kahyangan namanya. Nah, kita ini di surga, di bawah. Apa yang nggak ada di bumi ini? Semua ada. Jadi nggak ada surga neraka. Nah ini surga nih mak, itu tape mak. Nggak usah dipikir, yang penting kita terima, kita jalani bagaimana kita tadi, habluminanas, habluminalam. Nggak usah mikir surga neraka. Akhirnya kalau mau jalan takut neraka, karena pengen surga, duit dihabis-habisin buat amal, bikin kaya orang. Jual ayat, jual aqua. Kitanya dibodoh-bodohin. Sementara dia sendiri surga aja nggak tahu. Kalau tahu suruh foto. Kasih alamatnya sama kita. Kita datangi Jadi Bunda kita ya. inden duluan, pesan tempat. Heeh. Kita duluan datangin ya. Maaf Bang, ini penjelasan tentang apa Islam, apa Buddha. Ini mohon maaf biar kita nggak salah simak. Saya tidak berbicara Islam, tidak berbicara Buddha, tapi saya berbicara tentang iman. Dan Ini saya tentang berbicara tentang kitab diri. Perjalanan hidup ya Bunda ya. Karena saya tidak mau menyekat. Karena ya perjalanan ayat diri ini tadi.
Karena Buddha, Islam apa tuh itu kan manusia yang buat. Iya. Jadi saya Betul. tidak mempercaya yang dibuat manusia, tapi kita akan kembali kepada yang dicipta Tuhan. Itu. Karena nanti timbulnya sekat. Saya tidak ingin ada sekat karena kamu punya iman, saya punya iman dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lakum dinukum waliyadin. Ibadahmu, ibadah saya, ibadah saya. Tuh tujuannya satu, Tuhan kok iman. Tuhannya satu, ini sama, kenapa harus ribut? Umpamanya gitu ya. Jadi ini kajiannya kita tidak berbicara tentang sekat agama. Tapi kita mencapai dulu kepada yang namanya iman. An-nafas, an-nufus, an-nafsiyah. Itu ya, itu. Jadi mencakup, enggak hanya Islam, Buddha apa enggak. Tapi memang Universal ya. Memang perjalanan akhir kan sudah disempurnakan. Dan kenapa itu diturunkan? Karena itulah daripada warisan para leluhur kita. Kalau tidak diturunkan sampai hari ini kita nggak tahu dulunya prosesnya. Nah, kita nggak bisa nyalakan. Kalau nyalakan berarti Tuhan salah nurunkan utusan. Betul. Tuhan nggak susah, bikin aja satu di muka bumi ini, satu udah beres kan gitu. Nah itulah agar kita saling kemanfaatan diri, kemanfaat sesama, baik kebaikan dalam kebaikan. Saling, bukan menyalahkan, bukan enggak. Saling. Kecuali manusia ingkar diri. Ingkar dirinya. Ingkar pada takdirnya dan membawa dengan keangkaran. Salam. Keangkaraan, kecuali itu beda. Itu. Gitu ya. Jadi saya nggak berbicara agama, karena kalau kita mau berbicara agama, kita tanya dulu, apa sih agama itu? Sebelum kita lari ke Islam, ke Buddha, ke Hindu, tapi tanya, apa itu agama? Agama itu apa? Agama itu apa? Ya kalau pribadi saya Bunda, agama itu sebenarnya itu pemisah antara Kalau dulu tuh, baik dan buruk. Garis manusia. Pemisah baik dan buruk. agama ini kepercayaan. Di mana di sana adanya tuntunan. Nah kalau kita nggak percaya, nggak mungkin kita ngambil agama ini. Jadi agama itu kepercayaan, tuntunan kita untuk tadi Pencapaian. akhlak pencapaian kepada diri kita. Terlepas nanti mau maaf ya, maaf mau Islam mau Hindu, itu pencapaiannya terserah. Kan kita mau ke Jakarta, Panji mau pakai motor, Abah pesawat, terserah. Yang penting tujuannya sama. Tuhan tunggal. Tinggal lu punya modal apa enggak? Punya modal pesawat, nggak punya modal jalan kaki. Ingin menikmati keindahan jalan kaki umpamanya gitu. Sendal cepit, Mak. Kendaraan. Eh, Ya, Kapan aja tuh. agama kendaraan. Jadi kunci daripada semua tuh ini nih. Iman. Kalau kita sudah bicara iman, kita nggak akan menyekat, nggak akan memilah, nggak akan siapapun, kita sama. Betul. Inilah Tuhan ciptakan indahnya alam dunia dengan segala perbendaharaannya. Nggak mungkin pohon mangga semua, nanti gimana? Masa diciptainnya laki semua? Perempuan semua kan nggak mungkin. Kenapa? Agar manusia saling. Hiduplah rukun di muka bumi saling. Aku ingin melihat ketaatan kalian padaku. Di mana taatnya ini? Iman ya. Bukan agamanya. Tuhan tidak melihat agama, tapi Tuhan melihat iman. Ya. Karena ibadah kata Tuhan, salatmu, ibadahmu hanya untukmu. Mana ibadahmu untukku? Kan begitu. Makanya dikaji ada hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Nah, kita terjebak dengan hablum minallah. Hanya di ibadah diri kita sendiri. Hablum minallah nggak usah dicari. Nggak usah dicari. Seperti gini, kitab diri, kitab hidup. Nggak usah dicari kitabullah. Karena pada dasarnya itu udah jadi kitabullah. Cuman untuk pencapaian kepada kitabullah kan kita harus mengkaji kitab diri dulu. Ya. Oh, kitab diri ini hidup. Kitabnya hidup. Oh, berarti ini kitabullah. Mengkaji ayat-ayat yang ada di diri kita. Gitu. Nah, kalau kita mau menjalankan hablum minanas, hablum minalam, otomatis naik Naik sendiri. hablum minallah. Karena sistem Allah sendiri itu. Sistem Tuhan Sistem canggih. Tuhan. Kan gini, ketika Betul, manusia betul. bertemu iman, maka dia akan berjalan keimanannya. Oh, Itu aja.
Bunda.